SAGMHI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang nantinya sebagai narasumber pada acara hari ini. Sebelum memasuki materi yang akan kami sampaikan oleh narasumber kita, terlebih dahulu saya akan menyapa Bapak Ibu yang telah hadir pada saat ini. Selamat pagi Bapak Boim. Selamat datang untuk Ibu Miftahur Rahmah. Ada Ibu? Iya. Kemudian kepada Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara kajian Ramadan pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini akan membahas tentang makna di balik surat Al-Baqarah. Bersama kita ada Bapak Kiai Haji Farmadi SAG MHI. Terlebih dulu kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dina? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini puasa. Alhamdulillah masih Puasa diberi ya? kelancaran. Puasa yang keberapa Mbak? Puasa yang ketiga Bapak. Tiga ya. Alhamdulillah belum bolong ini. Mudah-mudahan sampai sebulan penuh ya. Amin. Tapi amin. kayaknya nggak mungkin. Aman Pak, masih aman. Aman ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai pembahasan kita tentang makna di balik surat Al-Baqarah. Kepada Bapak Farmadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak dan Ibu Kasih penyelenggara, Kepala Madrasah bersama para Dewan Guru, Kepala KUA, penyuluh, penghulu, semua pengawas yang ikut Zoom. Mohon maaf, memang sengaja saya ngajak ngaji bareng dulu selama bulan Ramadan, tidak banyak, hanya 1 jam. Jam 8 sampai jam 9 secara bergiliran. Dan saya sengaja memang di masing-masing narasumber harus ada hostnya. Jadi besok Kasubag itu hostnya siapa sudah diatur oleh Mbak Aksel. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membawa referensi. Referensi ini namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari pada halaman 93. Sesuai dengan materi tema yang disampaikan oleh Mbak Dina, saya sengaja tidak menyampaikan tentang Ramadan karena di berbagai macam kajian, baik zuhur, subuh, tarawih, semua para asatidz dan ustadzat membahas tentang yang namanya Ramadan dan faidah Ramadan. Tapi kali ini saya akan membahas tentang makna di balik surat Al-Baqarah yang termaktub dalam sebuah referensi yang saya baca tadi, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ibu Bapak, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada engkau, kata Allah. Apa yang diwajibkan? Asyamu, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target di saat kita menunaikan ibadah puasa ini, targetnya hanya satu, kata Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita menunaikan ibadah sholat misalnya, maka target yang kita raih, target yang kita capai pasca melaksanakan ibadah sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak akan mengerjakan kekejian dan kemungkaran. Di saat kita menunaikan ibadah zakat misalnya, maka target yang ingin kita raih pasca melaksanakan ibadah zakat itu ialah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam rangka mensucikan diri kita sendiri.
Di saat kita menunaikan ibadah haji misalnya, maka target yang ingin kita raih pasca melaksanakan ibadah haji itu adalah hajjan mabruro, haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di seluruh ibadah itu yang paling berat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sesungguhnya salat itu lakabiratun amat berat kecuali illa 'alal khasiin, termasuk orang-orang yang khusyuk. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan cerita kenapa Allah memberi nama surat Al-Baqarah. Dalam sebuah referensi ini akan saya bacakan ceritanya. Pada zaman Bani Israel, zaman Bani Israel itu ada seorang suami istri. Suaminya salih, istrinya salihah. Dua hamba Allah keluarga kecil ini termasuk orang yang miskin. Kenapa termasuk orang yang miskin? Karena si soleh ini, suami yang soleh ini, istri yang salihah ini hanya punya walahu ijlun, anak sapi. Anak sapi itu apa Mbak Aksel ya? Pedet ya, pedet. Nah. Pedet. Apa? Pedet ya. Nah, pedet. Jadi kedua keluarga ini, Salih dan Salihah ini, bawa suami istri ini, lahu ibnu tiflin. Dia punya anak kecil laki. Jadi suami istri Salih Salihah dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kecil. Lahu ibnu tiflin. Tadi saya katakan suami Salih dan Salihah ini termasuk golongan keluarga yang miskin, Mbak Dina. Kenapa golongan yang miskin? Karena walahu ijlun, dia punya pedet, anak sapi ya. Jadi anak sapi. Suatu saat si suami yang soleh ini ngomong sama istrinya. Wahai istriku, sepertinya saya tidak lama lagi hidup bersama engkau, mendampingi engkau untuk hidup, beribadah, berdampingan bersama anak saya juga. Terus saya hanya punya anak sapi satu. Itulah, saya punya anak sapi satu. Yang anak sapi ini agar supaya engkau wahai istriku tidak terlalu sibuk, tidak terlalu capek mencari makannya sapi, maka anak sapi ini akan saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sapi ini Mbak Dina dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi suami istri ya, suami istri yang suami berangkat ke kantor, istri berangkat ke kantor misalnya, ya pasrahkan saja, titipkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Mbak Dina berangkat ke kantor, suami memasrahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya Mbak Dina. Jadi sepakat, begitu sang suami ada firasat tidak umur panjang lagi itu, sang suami ngomong sama istrinya, saya sepertinya tidak lama wahai istriku hidup mendampingi engkau bersama anak. Lalu agar supaya engkau tidak repot wahai istriku, anak sapi ini akan saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dititipkan kepada Allah. Di mana kata si istri? Akan saya titipkan di ghaidah, di hutan. Akhirnya sepakat, habis sholat subuh, si suami yang soleh ini membawa anak sapi itu ke ghaidah. Ghaidah itu adalah hutan. Begitu nyampe di hutan, doa sang suami yang soleh ini sesaat sebelum melepaskan anak sapi itu, Allahumma astaudi'uka hadihil ijlah libni hatta yakbur. Doanya begini. Allahumma ya Allah,
saya menitipkan anak sapi ini kepada engkau, yang nantinya anak sapi ini kalau sudah besar untuk anak saya. Libni hatta yakbur. Kalau anak saya sudah besar, sapi sudah besar, nantinya sapi ini untuk anak saya. Lalu dilepas. Udah selesai. Setelah sapi itu dilepas di ghaidah, di hutan, tak lama kemudian wama tarrojulu, suami yang soleh tadi itu wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fasaratil ijlatu fil ghaidati auna wa kanat tahrubu min kulli man ra'aha. Jadi tiap kali ada orang lewat di sebelah hutan itu, lalu orang melihat sapi itu pasti lari kencang. Takut diambil oleh orang, karena si suami yang soleh tadi itu sudah memasrahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu falamma kaburul ibnu, maka tatkala anak kecil tadi itu kaburoh sudah besar, anaknya sudah besar, lalu kana baron biwalidayhi, sang anak tadi itu menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya, khususnya ibu yang masih hidup. Begitu besar itu sang anak wakana yuqassimu lailata thulatha aslas. Jadi tiap malam itu Mbak Dina, si anak yang soleh ini malam itu dibagi 3. Dibagi 3 itu yusolli thulutha, sepertiganya malam itu untuk sholat, wayanamu thulutha, sepertiga malam untuk tidur, wayajlisu inda ra'si ummihi thulutha, sepertiga malam hanya duduk di sebelah ibunya. Entah ibunya lagi istirahat tidur atau mungkin ibunya lagi sholat, selalu senantiasa mendampingi ibunya sepertiga malam. Itu sejak anak tadi itu beranjak sudah akil balik, sudah besar, tiap hari Mbak. Kayak Mbak Dina berarti ya. Jadi sepertiga, gimana? Sepertiga sholat, sepertiga tidur, sepertiga menjaga ibunya, duduk di sebelah ibunya. Fa'idha asbahah, manakala pagi sudah muncul setelah sholat subuh, intolaqah fakhtatoba ala dhuhrihi, pekerjaannya tiap hari si anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya ini tiap pagi ikhtatobah, mencari kayu bakar. Pekerjaannya setelah mencari kayu bakar, mendapat kayu bakar, digendong kayu bakar itu fayati bihisub, mereka datang ke pasar. Jadi mencari kayu bakar, setelah mendapat kayu bakar itu gendong. Ini cerita ini nanti ayatnya akan saya baca di akhir ya. Karena ini ayat, ini ceritanya, lalu di belakang nanti saya akan baca ayatnya. Maka nanti cerita ini nggak boleh putus. Kalau yang mendengarkan ada yang sambil tidur, Pak Boim misalnya tidur, nanti putus ceritanya ya nanti ini ya. Ya. Jadi tiap siang pekerjaan anak ini adalah mencari kayu bakar. Setelah mendapat kayu bakar, fakhtatoba ala dhuhrihi fayati bihi as-suq fayabi'uhu. Nah, kayu bakar tadi itu Mbak Dina lalu dijual di pasar. Setelah dijual bima sya'allahu, sesuai dengan kesepakatan dapat berapa, misalnya dapat 100.000 misalnya, summa yatasaddaqu bithulutihi, misalnya dapat 100.000, sepertiga itu untuk disedekahkan, sepertiga. Wa ya'kulu thuluthahu, dan sepertiga lagi untuk dimakan dirinya. Wa yu'ta walidatihi thuluthah, sepertiga lagi untuk ibunya. Jadi sehari bekerja mendapat 100.000 misalnya, yang 100.000 itu disedekahkan, sepertiganya untuk dirinya makan, sepertiganya untuk ibunda tercintanya. Mbak Dina gitu kan?
Kayak ketua korpri gitu ya. Kayak Mbak Axel itu. Lalu itu pekerjaan rutin. Kalau malam sepertiga, malam itu dibagi 3, siang kalau dapat rezeki juga dibagi 3. Dirinya sedekah dan untuk ibunya. Yang berat ini kayaknya untuk sedekahnya itu ya. Kalau sepertiga, oke lah kalau kita dapat 50.000 misalnya, sepertiganya tidak terlalu banyak. Tapi kalau saat itu mendapat 1.000.000, semakin banyak makin eman, kata ketua korpri Rois Am kita. Lalu itu yang dikerjakan tiap hari, Pak. Nanti ayatnya persis nanti di belakang ayatnya. Setelah itu faqalat lahu ummuhu yauma. Nah, setelah sholat subuh, anaknya duduk di sebelah ibunya sambil wiritan. Selesai wiritan dan doa, si ibu ngomong sama anaknya, "Nak, ayahmu sebelum wafat meninggalkan warisan kepada engkau, nak. Yang warisan itu berupa anak sapi saat itu, yang anak sapi itu istauda'aha fi qaidati kata. Oleh ayahmu, sapi itu, anak sapi itu dititipkan kepada Allah di sebuah hutan di sebelah sono. Maka nak, cari sapi itu, datangi sapi itu, nak. Maka insya Allah sapi itu akan datang kepada engkau, tapi dengan catatan, nak, begitu engkau nyampe di Ghaidah, nyampe di hutan, berdoalah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Tawassullah maksudnya kalau sekarang. Bertawassullah engkau, nak, kepada Tuhannya, fad'u ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub. Engkau berdoalah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Maka sapi itu akan datang kepada engkau nanti. Baik wahai ibuku, kata si anak. Namun si anak tadi itu sebelum berangkat bertanya kepada ibunda tercintanya, "Bu, sapi yang dititipkan kepada Allah oleh ayahanda sebelum wafat itu laki apa perempuan?" Lalu dijawab oleh saya, "Bu, perempuan, nak." Nah, perempuan kan Baqarah. Nanti suratnya surat Al-Baqarah ceritanya. Kalau laki, sapi laki itu namanya thur. Tha, waw, ra, thur itu sapi laki. Tapi kalau Baqarah, betina. Paham ya Mbak Dina ya? Nah, jadi berangkat, nak. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Ibu, sapi tadi itu tanda-tandanya apa? Tanda-tanda sapi itu apa wahai ibu? Kata sang ibu, wa alamatuha annaka idza nadarta ilaiha yakhilu ilaika anna su'a as-samsi yakhruju min jildiha. Nah, kalau engkau nanti ketemu sapi itu, nak, sapi itu kalau kena sinar matahari muncul keemasan. Apa bulunya ya? Bercahaya keemasan, nak. Bercahaya keemasan, dan bagi orang yang melihat sapi itu pasti tertarik, nak, kata si ibu. Maka oleh sebab itu tilkal baqarul mudhibah li husniha. Jadi memancarkan keemasan. Kenapa li husniha? Kuning keemasan. Maka oleh sebab itu, nak, maka datangi Ghaidah itu. Nanti setelah didatangi, nak, maka jangan lupa kirim Fatihah, tawassul kepada Tuhannya Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Maka insya Allah nanti sapi itu akan datang. Usai sholat subuh berikutnya, keesokan harinya, anak yang soleh yang sudah besar ini pamit kepada sang ibu, "Wahai ibu, mohon doanya atas perintah panjenengan saya akan berangkat ke Ghaidah, ke hutan, untuk mengambil sapi titipan ayah saya yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu cium tangan. Nah, cium tangannya begini Mbak Dina. 1, 2, 3. Bukan gini, itu jidat. Bukan ini, pipi namanya. Maka nanti, wahai
Ustadz ustadzah yang di sekolah, anak-anak kita salaman tuh bukan begini, dahinya, bukan pipinya, gini. Di Adabul Alim wal Mutalim yang karya Mbah Hasyim Asy'ari itu ada ya. Tuh, setelah berangkat pesan sang ibu, sang anak sudah pamit mau berangkat, nak, setelah engkau nanti kirim Fatihah, berdoa tawassul kepada Tuhannya Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, nak, maka kalau sapi itu datang, nak, pesan abahmu sebelum wafat, kalau sapi itu datang, pegang punggungnya. Unukiha, punggung, unuknya punggung, pegang nak punggung. Berangkat sang anak. Begitu sang anak berangkat, Mbak Dina, sudah nyampe di Ghaidah, di hutan, setelah tawassul kepada Allah lewat Fatihah Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, lalu fa'atal fata'al faro'aha tar'a fasoha biha. Lalu sapi itu dari kejauhan menjerit. Fasoha, sapi itu dari kejauhan menjerit. Menjerit lalu lari kencang mendekat kepada si anak laki tadi ini. Mendekat. Begitu mendekat, faqala ya ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub fa'akbalat tas'ah. Berangkat terus mendekat. Fasoha itu artinya kenapa kok fasoha, kok menjerit? Biar faham si anak yang soleh ini sapi itu sudah ada, muncul. Lalu lari cepat mendekat ke anak yang soleh tadi itu. Dengan izin Allah, begitu sapi itu mendekat, dipegang punggungnya atas perintah abahnya sesaat sebelum wafat tadi itu. Lalu dengan izin Allah ternyata sapi itu berbicara. Sapi itu berbicara. Setelah berbicara, sapi itu ayyuhal fatal bari biwalidayh. Kata si sapi, wahai anak yang solih, yang berbakti kepada bapaknya, kepada ibunya, maka irkabni. Silahkan engkau naik ke atas punggung saya, engkau akan saya bawa pulang ke rumah engkau. Apa kata sang anak tadi? Tidak. Ibu saya tidak memerintahkan saya naik ke atas punggungnya. Ibu saya hanya berpesan, begitu engkau datang mendekat kepada saya diperintahkan hanya untuk memegang punggungnya. Lalu si sapi itu ngomong, seandainya engkau naik ke atas punggung saya, wahai anak yang berbakti kepada ibunya, niscaya saya akan lari, tidak akan kembali kepada engkau. Kenapa? Karena engkau melanggar perintah ibu. Itu sapi yang ngomong begitu, Mbak Dina. Kalau engkau naik ke atas punggungku, lalu karena engkau melanggar perintah ibumu, saya akan lari, tidak akan mendekat pada engkau. Jadi karena engkau mematuhi apa yang diinstruksikan oleh ibumu, maka oleh sebab itu ayo kita berangkat pulang bareng, dituntun kayak kita dari sawah itu ya, nonton sapi, kayak kita di kampung dulu nonton sapi. Begitu nyampe di rumah, sang anak itu ngomong kepada ibunda tercintanya, biasa assalamualaikum, waalaikumsalam. Sang anak menyampaikan pada ibunya, Bu, apakah benar ini sapi yang dimaksud oleh sang ibu? Sapi titipan ayah sebelum wafat yang dititipkan kepada Allah, yang dititipkan di hutan. Betul lah. Betul. Selesai sudah. Pekerjaannya tetap diberi makan. Iya. Malam itu sepertiga dibagi dua, dibagi tiga. Malam itu siang juga dibagi tiga. Kalau sudah dapat rezeki. Selesai sholat subuh beberapa hari kemudian, Mbak Dina, si ibu itu ngomong sama anaknya, nak, kita ini lama miskin, kita ini lama tidak punya apa-apa, maka oleh sebab itu nak, sapi itu jual ke pasar, nak, untuk menyambung hidup. Juallah ke pasar, nak, agar supaya itu menyambung hidup lah, biasa. Baik. Sang anak habis sholat subuh itu diskusi sama sang ibu, nah nanti dijual ya ke pasar sayang, kita sudah lama miskin, lama tidak dianugerahi rezeki apa-apa. Maka
Si anak nanya, Mbak Dina. Si anak nanya kepada sang ibu, nah kata si anak, ibu, sapi ini faqala bikam abiuha, berapa saya jual sapi ini nanti wahai bundaku? Lalu faqalat, ibunya menjawab, bithalathati dananir. Nah, sapi ini jual 3 dinar saja karena memang pasaran sapi kali ini yang besarnya segini ini hanya 3 dinar. Tapi ingat nak, wala tabi bi ghairi masyurati. Jangan jual sapi ini kalau sudah sepakat ada yang membeli, misalnya Mbak Dina sepakat membeli sapi ini 3 dinar, jangan langsung dilepas sapi ini kecuali engkau pulang lapor kepada ibu terlebih dahulu. Baik, pesan sang ibu ini ya, pesan sang ibu. Berangkat. Begitu sang anak berangkat, fantolako biha ila suki, maka tak salah sang anak ini berangkat ke pasar sambil membawa sapi tadi itu atas izin orang tuanya. Saat itu pula faba'athallahu malakan, Allah utus malaikat, Mbak Dina. Allah utus malaikat liyura, ingin tahu seberapa hormat, tunduk, patuh, taat kepada ibunya. Nah, di tengah perjalanan malaikat ini atas izin Allah memformat dirinya menjadi manusia, Mbak Dini. Menjadi manusia, lalu nanya, nak mau ke mana? Kata malaikat yang sudah memformat dirinya jadi ketua kontri. Ditanya, nak mau ke mana kok bawa sapi, nak? Saya mau ke pasar. Terus ngapain dibawa ke pasar? Kalau bahasa sekarang, untuk menjual sapi, saya diutus ibu untuk menjual sapi. Berapa, nak? Bithalah tati dananir. Kata sang ibu, disuruh jual 3 dinar. Tapi dengan catatan, kalau sudah sepakat dengan si pembeli, izinkan saya pulang dulu menyampaikan kabar ini kepada sang ibu. Lalu malaikat tadi ngomongnya begini, kan memang sengaja diutus oleh Allah untuk menguji. Begitu ngomong 3 dinar, si malaikat tadi ngomong, faqalal malaku. Malaikat tadi ngomong, nggak usah ngomong sama ibumu, nggak usah cerita sama ibumu, maka aku tusit tata danadir, sapi ini saya beli 6 dinar, tapi nggak usah ngomong sama ibumu. Apa kata si anak? Nggak mungkin saya melanggar perintah ibu saya, nggak mungkin. Lebih baik sapi ini tidak saya jual. Ya sudah, tapi pulang, Mbak. Si anak ini pulang, lapor pada ibunda tercintanya bahwasanya sapi ini ada yang menawar 6 dinar. Tapi akhirnya sang ibu, ya sudah nak, kasihkan. Nah, begitu berangkat lagi ke pasar sambil membawa sapi tadi itu, lalu malaikat satunya ngomong lagi. Mbak Dina berarti ya. Mas, mau kemana? Nak, mau kemana? Mau ke pasar. Mau ke pasar? Iya. Mau jual sapi? Iya. Lalu kata malaikat yang sudah memformat dirinya menjadi manusia itu ditanya, mau dijual berapa sapimu, wahai sayang, wahai anakku? Si anak tadi ngomong, mau saya jual 6 dinar. Karena tadi ada orang yang nawar 6 dinar. Jadi makanya orang jualan itu dari sini nih, karena harus jujur ya, nggak ada yang nawar, udah ngomong nawar, Mbak Din, ini jeruk ini sudah berapa? Ini kemarin tadi ditawar 10.000, padahal nggak ada yang nawar. Ini nggak boleh dalam hukum baik jual beli. Nanti dalam fikih, nanti biar ada pemateri lain yang ngomong fikih. Tapi dengan catatan, kalau sapi ini sudah sepakat 6 dinar, izinkan dulu saya pulang ketemu ibunda untuk menyampaikan kabar ini. Apa jawaban malaikat? Nah, gak usah ngomong sama ibumu, sapi ini akan saya beli 8 dinar.
Bithamani dinar ya. 8 dinar, tapi nggak usah bilang sama ibumu. Apa jawaban si anak? Jawaban si anak, tidak mungkin saya tidak memberitahu kepada ibu, karena itu perintah ibunda saya. Lebih baik sapi ini tidak saya jual. Tapi pulang lagi Pak. Ini Pak. Begitu pulang kepada sang ibunda tercintanya, sang anak ini menyampaikan pada ibunda tercintanya, lalu sang ibu buka kartu. Sang ibu buka kartu. Nah, yang menawar 6 dinar dan 8 dinar itu bukan dinar ya, dinar. Engkau keliru dinar. Engkau sini keliru aksel itu ya. Nah, yang menawar sapi 6 dinar dan 8 dinar itu adalah malaikat. Iya tahu? Iya. Lalu yang malaikat itu sengaja diutus oleh Allah untuk menguji kejujuran engkau, ketaatan engkau kepada ibumu Ya Bu. Maka cari orang itu, malaikat tadi, maka cari orang itu, tanya kepada malaikat itu, apakah sapi ini boleh dijual atau tidak. Saking hormatnya pada sang ibu, boleh lagi, balik lagi pasar, pulang lagi. Begitu ketemu, setelah dicari, ketemu dengan si pembeli tadi itu, yang pembeli itu malaikat Mbak Dina. Si anak tadi ngomong, Pak, kata ibu saya, engkau adalah malaikat Allah yang diutus oleh Allah. Pertanyaan saya, kenapa ibu saya tahu engkau ini malaikat Allah yang diutus oleh Allah? Kata si anak kepada malaikat. Apa jawaban malaikat Allah? Nah, ibumu itu adalah orang yang ahli ibadah, ibumu adalah orang yang salihah, sehingga diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini malaikat. Itu Pak. Ibumu adalah orang yang ahli ibadah, ibumu adalah orang ahli sujud pada Allah, ibumu adalah ibu yang salihah, sehingga diberi kemampuan oleh Allah, tahu saya ini adalah malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk menguji engkau wahai anakku, kata malaikat. Baik. Yang kedua, pesan ibu saya, wahai malaikat Allah, apakah sapi ini boleh dijual? Pertanyaannya, apakah sapi ini boleh dijual? Kata sang ibu kepada malaikat lewat anaknya. Kata malaikat, nak, sapi ini jangan dijual. Satu saat nanti pada zaman Nabi Musa ada orang mencari sapi ini, maka sapi ini jangan dijual dengan duit, melainkan ditukar dengan seberat emas. Ini sudah mulai masuk ayatnya nanti saya. Maksudnya apa? Kalau sapi ini beratnya 50 kilo, maka harus ditukar dengan emas 50 kilo. Kalau seberas Mbak Dina itu seberatnya 60 misalnya ya, ya ditukar dengan emas 60 kilo. Akhirnya pulang. Sang anak ini pulang Mbak Dina, disampaikan kepada ibunda tercintanya, pesan malaikat, Bun, sapi ini tidak boleh dijual. Karena nanti satu saat kaumnya Nabi Musa akan datang mencari sapi ini. Baik nak. Yang kedua Bun, benar itu adalah malaikat Allah yang sengaja diutus oleh Allah untuk ngetes saya wahai bunda, terhadap saya masih hormat pada ibunda tercinta atau tidak. Baik. Setelah selesai itu tak lama kemudian, tak lama kemudian cerita itu ada orang yang kaya raya Mbak Dina. Orang itu kaya raya, tidak punya anak. Karena tidak punya anak, maka dia ngambil keponakannya, anak saudaranya, diambil untuk diadopsi menjadi anaknya. Begitu sang anak sudah diadopsi oleh orang kaya raya ini, si anak sudah mulai berpikir Mbak Dina. Berpikirnya, kalau nanti paman saya wafat menghadap Allah, saya tidak akan dapat warisan karena saya bukan anaknya. Maka oleh sebab itu
paman saya ini akan saya bunuh. Dan hartanya biar nanti untuk saya semua. Jadi cara berpikir kotornya sudah mulai muncul. Nah, sudah muncul. Ternyata si paman tadi dibunuh, Mbak. Setelah dibunuh si paman ini lalu ditaruh di tengah jalan, di persimpangan jalan deh. Kalau sekarang perempatan jalan. Hingga akhirnya orang usai sholat subuh, paham kok ada orang meninggal, pembunuhnya dicari nggak ketemu. Pembunuhnya dicari nggak ketemu. Karena pembunuhnya dicari tidak ketemu, akhirnya satu dengan yang lain sudah saling tuduh. Yang satu katanya Pak Kasubag ini yang bunuh. Yang satu Rois Am yang bunuh. Yang satu Mbak Dina yang bunuh. Saling tuduh. Karena saling tuduh inilah sepakat kaum itu datang ke Nabi Musa. Nabi Musa itu Mbak Dina dikenal dengan Kalimullah. Kalimullah itu adalah hamba Allah yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Kayak Dina ngomong sama saya. Itu Kalimullah. Nabi Musa itu adalah gelarnya Kalimullah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak bisa berbicara langsung dengan Allah, lewat malaikat Jibril, wahyu. Contoh misalnya ada ibu-ibu yang haid datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, wahai Nabi, yas'alunaka anil mahid. Mereka kumpulan ibu-ibu ini datang kepada engkau bertanya tentang haid. Nabi Muhammad nggak bisa langsung jawab, Mbak Dina. Lalu Allah jawab lewat malaikat Jibril. Kul, jawab Muhammad, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka di saat haid nggak boleh hubungan suami istri. Hati-hati loh yo. Nggak boleh nabrak ya Pak ya? Nggak boleh nabrak. Ngomong engkau disi gitu. Nggak boleh nabrak. Maka itulah, begitu datang kepada Nabi Musa, lalu mereka, para kaum Nabi Musa menyampaikan, wahai Nabi Musa, engkau adalah hamba Allah yang diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa komunikasi langsung pada Allah. Maka laporkan kepada Allah. Sampaikan kepada Tuhanmu siapa pembunuh orang itu. Nah, sudah mulai kan nasihat. Begitu Nabiullah Musa lapor pada Allah Subhanahu wa taala, monggo yang bawa handphone silakan dibuka handphonenya, Al-Baqarah 67 sampai 80 nanti. Al-Baqarah 67 ayat cerita itu. Jadi cerita tadi itu sekarang akan saya baca ayatnya. Wa idz qala Musa liqaumihi, setelah tadi kaumnya Nabi Musa lapor ada seorang orang yang dibunuh, pembunuhnya nggak ketemu, lalu Nabi Musa lapor pada Allah. Setelah Nabi Musa lapor kepada Allah, Mbak Dina, lalu apa kata Nabi Musa? Wa idz qala Musa liqaumihi, setelah disampaikan pada kaumnya, kata Allah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memberi instruksi kepada engkau untuk menyembelih baqarah. Nah, jadi begitu Nabi Musa lapor pada Allah, perintahnya Nabi Musa, perintahnya Allah lewat Nabi Musa, diinstruksikan kaumnya Nabi Musa itu untuk menyembelih baqarah. Lalu ngomong, qalu atattakhiduna huzwa, Musa, engkau menghina aku yo. Gitu. Saya datang ke sini untuk minta mencari tahu, untuk laporkan kepada Rabbmu siapa pembunuh orang yang kaya tadi itu, malah saya disuruh menyembelih baqarah, sapi betina. Apa? Setelah ngawenyek konjo, kalau bahasa ngawenyek konjo. Kalau bahasa kita, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya ini nabi, kata Nabi Musa, ini bukan orang bodoh. Laksanakan aja. Tapi begitu disampaikan untuk mencari baqarah suruh disembelih tadi itu, nanya lagi, Bani Israel tanya lagi, qalu ta'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Nabi Musa, laporkan kepada Tuhanmu, sapi yang disuruh disembelih tadi itu warnanya apa? Tadi cerita ada warna kan ya? Ada warna. Warnanya apa? Lapor dulu pada Allah.
Begitu lapor pada Allah, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadirin. Kata Nabi Musa setelah lapor pada Allah, kata Allah, sapi Baqarah tadi itu safra faqi'un launuha, kuning keemasan. Tasurrun nadirin, siapapun yang melihat sapi itu pasti senang, suka, cita yang gembira, ingin memiliki. Tuh. Nah, lalu selesai yang kedua itu lagi, si Bani Israel ngomong lagi. Nah, namanya Bani Israel nanya toh. Nah, satu nggak puas, tadi suruh menyembelih sapi, minta lagi warnanya apa, Bani Israel. Lalu ngomong lagi yang ketiga, Pak. Qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Coba Nabi Musa laporkan lagi kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Ini Al-Baqarah 68. Baqarah tadi itu Baqarah yang bagaimana? Tadi Baqarah warnanya sudah jelas, kuning keemasan. Yang kedua, Baqarah itu yang model kayak apa? Tua, muda atau mana? Lalu dijawab oleh Allah setelah Nabi Musa lapor, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Jadi la faridun wala bikr itu sapi yang dimaksud, betina yang dimaksud, kata Allah, tidak tua, tidak muda. Apa tengah-tengah itu apa? Apa ya? Ya Kiai Hamim ya. Yang tidak tua, tidak muda, kemampu ya. Iya benar Mbak. Hah? Yes, pokok ABG lah, ABG ya Mbak ya, ABG. Jadi sapi tidak tua, tidak terlalu muda, ABG. Apa? Cemoko, kemampu. Lapor, kata Allah, kata Nabi Musa, setelah lapor pada Allah, sapi tidak tua, tidak muda. Begitu disampaikan semacam itu, nanya lagi. Pokoknya orang ngeyel itu Bani Israel, Mbak Dina. Bani Israel. Qalut unana rabbaka yubayyin lana mahi. Karena bagi saya masih bingung. Innal baqarata tashabaha alaina, masih bingung, sapi tidak tua, tidak muda, sapi kuning. Piye sih? Lalu lapor lagi Nabi Musa kepada Allah. Setelah lapor 71, innahu yaqulu inna baqaratun la dzalulun tuthirul arda wa la taskil har. Sapi yang belum pernah dipakai bajak sawah. Dulu itu kan sapi di belakangnya ada air dia. Itu yang belum pernah dipakai bajak sawah. Maka kata mereka, oke, kalau begitu qaulul ana ji'ta bil haqq, engkau benar. Perintahnya fadzabahuha, maka cari sapi itu, kata Nabi Musa. Tapi pesan Nabi Musa, kalau engkau ketemu dengan sapi yang dimaksud, kuning keemasan, lalu tidak tua, tidak muda, sapi itu belum pernah dipakai ngairi sawah. Kalau engkau ketemu sapi itu, maka wa idza qataltum nafsan fadara'tum fiha, maka ambil sapi itu setelah disembelih. Ada dua penafsiran, Pak. Jadi fadara'tum fiha wa idza qataltum nafsan fadara'tum fiha itu pertama ambil ekornya atau ambil sebagian dari dagingnya, pukulkan ke sapi itu, ke orang yang mati itu. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah akan beri jalan keluar termasuk apa yang tersimpan ini. Dicari lah. Setelah dicari, ketemu sapinya anak soleh tadi itu. Begitu ketemu, ditanya, nak, apakah sapi ini mau dijual? Enggak. Terus, saya mau jual sapi ini kalau sapi ini ditukar dengan seberat emas. Karena ini perintahnya malaikat. Jadi kalau sapi ini ditimbang 100 kilo, maka ditukar dengan emas 100 kilo. Karena kriteria sapi ini ada di sini. Laporlah kaum Nabi Musa ini pada Nabi Musa. Kata Nabi Musa telah dilaporkan, ada sapi ini persis sesuai kriteria yang disampaikan oleh engkau, oleh Allah lewat engkau.
Tapi sapi ini tidak dijual. Loh, kenapa? Orangnya minta sapi ini mau ditukar dengan seberat emas. Kalau 100 kilo ya ditukar dengan emas 100 kilo. Apa kata Nabi Musa? Yang meninggal, yang dibunuh kan kaya. Ambil aja uangnya. Ambil aja emasnya untuk mendapat sapi itu. Akhirnya sepakat Mbak Dina. Sepakat diambil, dikembalikan. Setelah sepakat diambil tadi itu, setelah disembelih, sepakat wa qulna dribuhu bi ba'diha, setelah disembelih, fadribuhu, pesan Allah lewat Nabi Musa, ambil ekornya. Itu dalam tafsir Sawi, Mbak. Tafsir Sawi itu sarahnya tafsir Jalalin, ada 4 jilid. Fadribuhu, pukulkan ekornya kepada yang mati tadi itu. Atau mungkin sebagian tafsir yang kedua, dagingnya, Sahwatut Tafasir al-Subuni, dagingnya diambil, pukulkan kepada yang mati. Setelah diambil daging itu Mbak Dina, setelah disembelih, perintah Nabi Musa adalah fadribuhu bi ba'diha, dipukulkan. Setelah dipukulkan Mbak Dina, jebret ekornya atau sebagian daging, penafsiran A2, setelah dipukulkan pada Al-Baqarah 73, setelah dipukulkan, yuhyillahul mauta, orang yang mati tadi itu hidup dengan izin Allah. Lalu wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun, setelah dipukulkan hidup si mati ini ayat ya, harus percaya. Kayak percaya kan murtad kalau ayat. Begitu bangun lalu ditanya, Mas, kalau bahasa kita loh, siapa yang membunuh engkau? Apa jawabannya? Yang membunuh saya adalah ibnu akhi, anak paman saya. Karena anak paman saya beranggapan kalau saya tidak dibunuh tidak akan mendapat harta saya. Kalau saya tidak dibunuh nanti tidak akan mendapat warisan. Belek, mati lagi. Setelah itu, setelah dipukulkan, yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan yang mati. Setelah yuhyillahul mauta wa yurikum, dia bercerita ayati, tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ternyata saya ini dibunuh oleh kakak anak saudara saya. Setelah saya dibunuh oleh kakak saya, alasannya takut tidak dapat warisan, tidak dapat duit, dan mati lagi. Nah, inilah cerita surat Al-Baqarah. Kenapa diberi nama surat Al-Baqarah? Berawal dari birrul walidain, seorang anak kepada bapak dan ibunya, yang pertama. Yang kedua, berawal juga dari seorang ibu yang ahli ibadah kepada Allah, ibu yang salihah, sehingga akhirnya sang ibu faham itulah malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk mencari tahu, untuk memahami apakah engkau masih birrul walidain atau tidak. Maka beruntung sekali kita yang dianugerahi oleh Allah menjadi istri salihah, menjadi suami salihah. Kalau istri salihah nggak ada suaminya kan bukan istri salihah, mbak salihah. Ya. Jadi ini cerita yang saya sampaikan di hadapan kita semua. Makna kenapa Allah memberi nama surat Al-Baqarah, referensinya adalah irsyadul ibad ila sabilir rasyad. Kalau dalam tab kita ini halaman 501 sampai 503. Ayatnya surat Al-Baqarah 67 sampai terakhir sampai 73. Itu semua cerita lengkap kenapa Allah memberi nama surat Al-Baqarah. Barangkali ada yang belum jelas. Baik, Bapak, kita jeda dulu. Kita beri waktu untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Monggo. Dan kami informasikan mohon mengisi absen. Ya, bagi partisipan mohon mengisi absen. Kita tunggu ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau nggak ada. Iya, sepertinya sudah Pak, terlalu sudah jelas sekali, Pak. Apa jenengan je? Yang sangat
memberikan wawasan baru bagi kami. Besok ada. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah. Sudah? Oke. Terima kasih untuk materi kajian Ramadan pada hari ini. Berhubung waktu sudah habis, saya Dina Fitrasari bersama Bapak Permadi mohon izin undur diri. Akhiru kata, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan informasi untuk foto bersama terlebih dahulu. Yang belum tampak fotonya dibuka ya. Monggo Bapak Ibu yang belum terlihat fotonya bisa diaktifkan kameranya. Betul, Mbak. Izin mohon mengambil gambar. Kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi kami hitung 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi. Oh ya, ini ada tambah. Sekali lagi kami hitung 1, 2, 3. Cukup? Sekali lagi, diulangi lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Absennya Bapak Ibu mohon dipenuhi terlebih dahulu. Pastikan tertulis pada chat ya. Dan kami ingatkan kembali kajian Ramadan ini bisa diikuti besok pada jam yang sama, jam 8 sampai dengan jam 9 dengan materi yang berbeda. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.